Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Sahabat channel Cahaya Guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan, kasih sayang, dan curahan rahmat darinya. Saya, Ali Akbar Nafis, kembali menyapa sahabat semua dalam video inspiratif di channel Cahaya Guru, tempat kita menimba ilmu, memperkuat iman, dan memperbanyak amal. Mari bersama-sama kita awali video ini dengan rasa syukur yang dalam kepada Allah dengan membaca Alhamdulillahirobbil alamin. Dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat beliau. Amin ya robbal alamin. Sahabat Cahaya Guru, salah satu ujian yang banyak menimpa umat manusia di akhir zaman ini adalah masalah ekonomi, dan salah satu bentuknya adalah lilitan hutang. Terlebih di masa seperti sekarang, kondisi ekonomi makin menantang. Banyak dari kita yang kehilangan pekerjaan, usaha menurun, penghasilan menyusut drastis, dan tak sedikit yang terpaksa berhutang untuk bertahan hidup. Namun ingatlah, hutang adalah tanggung jawab yang harus ditunaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sangat mengingatkan umatnya tentang pentingnya melunasi hutang. Bahkan, seseorang yang meninggal dalam keadaan masih menanggung hutang bisa tertahan ruhnya, sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadits. Sebelum masuk pada zikir-zikir pelunas hutang, mari kita pahami dulu 3 prinsip penting agar amal ini tidak hanya jadi rutinitas lisan, tetapi bisa mengetuk pintu langit dan mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat karena Allah. Semua zikir dan doa yang kita lantunkan harus dilandasi niat yang tulus karena Allah. Bukan semata ingin kekayaan, tetapi ingin mendekat padanya dan mendapat ridanya. Ikhtiar dan kerja nyata. Jangan hanya mengandalkan zikir, lakukan juga usaha duniawi, bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, dan profesional. Karena rizki tak akan datang hanya dari angan-angan, tapi dari ikhtiar yang disertai tawakal. Hati yang bersih dan ikhlas. Jangan pernah berhenti berzikir hanya karena belum ada hasil. Teruslah istiqamah meski belum terlihat perubahan. Karena Allah sedang menyiapkan takdir yang terbaik. Berikut ini adalah 5 zikir pendek namun mustajab yang bisa menjadi wasilah untuk melunasi hutang-hutang kita. Amalkan secara konsisten dan ikhlas, insya Allah pertolongan Allah akan datang. 1. Istighfar. Bacaan Astagfirullahal-Azim dibaca berulang. Zikir ini membuka pintu ampunan dan rahmat Allah. Dalam Al-Quran, Allah menjanjikan bahwa istighfar akan mendatangkan hujan keberkahan, keturunan, dan kekayaan. Qs. Nuh 10-12. Bacalah minimal 100 kali setelah setiap sholat fardu, dan 1000 kali dalam sehari. 2. Sholawat. Bacaan Shallallahu ala Muhammad Sholawat Jibril. Membaca sholawat akan mengundang rahmat, keberkahan, dan solusi dari segala kesulitan. Rasulullah bersabda, siapa yang banyak bersalawat kepadaku, maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya. Baca minimal 100 kali setelah sholat, dan 1000 kali dalam sehari. 3. Hamdalah. Bacaan Alhamdulillah diulang-ulang. Rasa syukur membuka pintu nikmat baru. Semakin kita bersyukur, semakin Allah tambahkan rezekinya.
Amalkan zikir ini 100 kali setiap habis sholat, dan 1000 kali dalam sehari. 4. Asmaul Husna, Ya Fatah, Ya Rozak. Bacaan, Ya Fatahu Ya Rozak, wahai Zat yang maha membuka dan maha memberi rezeki. Ini adalah nama-nama Allah yang sangat dahsyat untuk membuka pintu rizki dan pelunasan hutang. Bacalah minimal 100 kali setelah sholat, dan 1000 kali dalam sehari. 5. Hauqalah. Bacaan, La haula wa la quwata illa billah. Kalimat ini bermakna bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Ini adalah senjata spiritual yang luar biasa untuk mengangkat beban hidup. Bacalah 100 kali tiap habis sholat, dan 1000 kali setiap hari. Untuk memudahkan, berikut tata caranya. Setelah setiap sholat fardu, luangkan waktu untuk membaca masing-masing zikir sebanyak 100 kali. Total dalam sehari, usahakan membaca 1000 kali untuk masing-masing zikir. Jika sulit melakukannya sekaligus, bagi dalam beberapa sesi, pagi, siang, sore, malam. Ingat, yang paling penting adalah konsistensi dan keikhlasan. Tidak perlu terburu-buru, jalani dengan hati yang tenang dan penuh pengharapan. Sahabat Cahaya Guru, selain mengamalkan zikir ini, jangan lupa jaga sholat 5 waktu di awal waktu. Usahakan sholat berjamaah di masjid, khususnya bagi laki-laki. Jaga kesucian pakaian dan tubuh saat beribadah. Lakukan sholat dengan khusyuk dan tumaninah. Perbanyak amal soleh lainnya, seperti sedekah, membantu orang tua, dan berbuat baik pada sesama. Dan yang terpenting, bersabarlah, ikhlaslah, istiqomahlah. Jangan putus asa walau hasil belum terlihat. Karena Allah pasti menepati janjinya. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Semoga 5 zikir ini menjadi jalan bagi kita untuk mendekat pada Allah, dan semoga Allah melunasi seluruh hutang-hutang kita, memberi kita rizki yang halal dan berkah, serta menjadikan kita pribadi yang kuat, sabar, dan bertakwa. Amin ya robbal alamin. Jika video ini bermanfaat, bantu kami dengan like, share, dan subscribe channel Cahaya Guru. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.